kita sekarang masuk pada secara diskusi dan beberapa pertanyaan mungkin sudah masuk, bahkan sudah masuk. Akan saya atur sedemikian rupa sehingga jawaban langsung. Untuk Dr. Agung ada 2 pertanyaan awal dari Dr. Yunita dan dari Dr. Rahmiati. Yang pertama adalah kenapa di bronkus? Ini karena alami atau sebab lain, nah intinya begitu. Yang kedua adalah langsung masuk indosum, melalui indosum saja tanpa masuk S2 reseptor. Yang S2-nya terus gimana gitu, apa ada suatu konsekuensi? Begitu Dr. Agung, jadi saya gabung Dr. Yunita dan Dr. Rahmiati. Ya, terima kasih Dr. Purnawati. Saya jawab langsung ya. Jadi kenapa di bronkus? Ini adalah studi pada sel kultur ya, dengan menguji delta dan omikron. Jadi membandingkan itu ternyata hasilnya memang di bronkus omikron lebih cepat membelah atau replikasinya beranak pinak ya, sehingga hasilnya memang terjadi proses peningkatan dibandingkan di paru. Dan Anda bisa lihat tadi gambar di paru, kemudian diuji juga dengan IHC, maka jumlah omikron di parunya memang sedikit. Jadi ini menunjukkan bahwasanya klaim yang disebutkan oleh WHO kalau memang dia lebih ringan daripada si delta ya. Terus kemudian bagaimana mereka masuk ke dalam sel? Kalau saya pelajari dari sisi virologi tentunya harus nempel ke ini ya, ke mana? Ke S2 dulu ya. Tapi beberapa peneliti tidak menyebutkan adanya S2 yang terlibat, tapi langsung ke endosum. Tapi ini adalah sesuatu yang aneh. Tentunya kalau seandainya proses mengalami internalisasi itu harus ada reseptornya. Jadi di beberapa review disebutkan proses endositosis harus tetap menggunakan reseptor. Tadi beberapa peneliti menyebutkan enggak, langsung saja ke endosum. Jadi kenapa tidak lewat reseptor? Karena dengan cara nempel pada membran kemudian masuk mengalami proses internalisasi itu katanya lebih cepat daripada lewat reseptor yang harus dibantu dengan enzim dan seterusnya. Sehingga pada saat proses endositosis enzim yang bekerja adalah katepsin, bukan selama ini kita lihat sebagai si furin dan seterusnya itu. Gitu Dokter Pur. Iya, saya. Menarik sekali. Jadi mudah-mudahan terjawab. Untuk Dr. Hargiono nanti saya lepas ke Dr. Gunawarro. Dr. Ari, tidak ada pertanyaan khusus kapan bukunya, tapi ada yang menggelitik untuk saya. Antibodi itu kan spesifik ya. Jadi sekali lagi sebetulnya bisa mengikat nggak terhadap Omikron daripada yang faktanya memang antibodi naik dan sebagainya ya, lebih sedikit. Tapi apakah itu ada hal lain? Kemudian saya melihat pesimistik daripada Dr. Ari Baskoro. Mutasi ini lebih keras, ya, lebih ganas, lebih cepat. Kok saya kayaknya justru lebih ringan, karena kalau sudah spike-nya itu mutasi lagi, lalu ngikatnya di S2 di mana gitu? Nggak bisa terikat lagi, kecuali mekanisme yang disampaikan Dr. Agung tadi terjadi atau ada reseptor lain. Dr. Ari Baskoro mudah-mudahan bisa memberi pencerahan. Terima kasih Dr. Ari. Ya, matur nuwun Pak Pur. Jadi memang begini, intinya yang namanya antibodi itu menghalangi mikroba masuk ke dalam sel. Ya. Kalau mikroba itu sudah masuk ke dalam sel, antibodi tidak terlalu banyak peranannya, kecuali dalam mekanisme yang kita sebut ADCC. Jadi antibody dependent cell cytotoxicity. Artinya antibodi ini hanya membantu killer cell ya, NK cell atau CD8 ya. Cuma primernya yang sekarang digadang-gadang banyak diteliti orang, antibodi itu kalau terbentuk
dengan sendirinya dia akan menghalangi virus ini ya entry ya, jadi endositosis gitu. Nah, masalahnya begini, tadi yang saya bilang guyonan ya. Jadi kalau antibodi itu seperti palang pintu ya, palang pintu apa ini pertahanan sepak bola gitu ya. Nah ini berkelit ya, karena memang yang namanya Omikron ini itu mempunyai variasi antigenik yang berubah banyak ya dibanding apa itu varian sebelumnya ya. Jadi dengan sendirinya antibodi itu tidak bisa menangkap semua komponen antigen yang berasal dari virus-virus sebelumnya begitu. Cuma begitu entry ya. Nah, disitulah peranan sel mediated immunity begitu. Termasuk antibodi yang non neutralizing di situ. Jadi kenapa penjelasannya virus ini bisa entry ya? Karena memang antibodinya itu tidak bisa menetralisir keseluruhan daripada epitop ini. Tapi begitu di dalam sel, nah rupanya CMI-nya, sel mediated immunity-nya itu bekerja baik. Nah itu untuk clearance gitu. Semacam kalau di bidangnya Pak Pur itu clearance untuk virus hepatitis B itu ya sebetulnya komponen NK sel atau CD8 di situ. Jadi itu yang bisa. Nah mengenai soal pesimistik atau optimistik itu ya memang gini ya, kita ini belum punya banyak data. Makanya yang saya tulis di Jawa Pos itu saya secara pribadi banyak yang mempertanyakan ya. Mau iya apa enggak, tapi masalahnya orang itu senang kalau optimis itu. Ya. Senang optimis. Jadi kenapa saya bilang optimis begini, kita mempunyai sejarah panjang soal pandemi. Saya beri contoh klasik ya. Kenapa cacar bisa berakhir dengan sendirinya. Ternyata rahasianya sederhana ya. Jadi virus Cowpox itu dari sapi ya. Itu mempunyai problem ringan ya, klinis yang ringan pada manusia ya. Tapi dia bisa menginfeksi manusia. Nah, orang-orang yang sudah kena Cowpox ya, itu akan dengan sendirinya bisa melawan smallpox, cacar. Cacar kita lihat ya ganas sekali. Mungkin kalau kita yang lahir tahun 60-an ke bawah itu tahu ini cacar kayak gitu rupanya. Lotok ngeri ya, mukanya bisa bekas yang nggak bisa hilang begitu. Nah, tapi orang-orang yang sudah kena Cowpox ternyata bisa mempunyai reaksi silang terhadap cacar ini ya. Nah, itu konsep itu yang dipakai Mbah Jenner itu ya. Jadi oleh karena itu kalau kita belajar imunologi itu semua gambar Mbah Jenner itu ada di situ ya. Jadi itu menerangkan nah influenza yang tahun tahun 12 ya. Yang Spanyol itu ya. 1912 ya. Di Spanyol itu ya mungkin mempunyai problem yang sama. Kenapa kok tahu-tahu hilang sendiri ya? Semuanya herd immunity gitu. Yang menerangkan. Nah, sekarang begini. Salah satu hal yang mungkin ya, ini kan mungkin. Ini kan ringan ya. Lebih ringan secara klinis sudah terbukti. Nah, cuma banyak penelitiannya sekarang yang ada di Afrika Selatan, kemudian UK khususnya ya. Orang yang habis kena Omikron itu ternyata antibodi neutralizingnya mampu mengeblok varian Delta. Nah, ini yang sangat mungkin nanti membawa teori orang-orang yang sudah terpajan Omikron secara alamiah mungkin ya, ataupun sudah divaksin, dia mempunyai neutralizing antibodi yang bisa mengeblok varian Delta. Nah, varian Delta sudah kita buktikan ini paling ganas di antara semua varian begitu. Jadi apakah demikian? Coba yang saya khawatirkan di sisi buruknya ya. Saya khawatir kalau orang menganggap ringan, ya. Bahkan ada yang mungkin berbau hoax ya. Saya nggak nyebut orangnya begitu ya. Ini karena dia bilang ini rahmat Gusti Allah katanya. Kalau kena Omikron nanti antibodinya bisa melindungi yang lain ya. Mungkin begitu ya. Tapi yang kita khawatirkan adalah semakin banyak paparan pada orang, khususnya yang imunokompromis. Ini yang juga saya tulis tadi ya. Itu menunjukkan bahwa kemungkinan virus ini clearance-nya menjadi sulit. Akibatnya apa ya? Gampang mutasi. Ini yang kita khawatirkan di situ. Ya. Terus yang kedua, tidak ada jaminan orang kena Omikron itu akan bebas daripada long COVID. Ini yang paling berbahaya ini. Ya.
pada varian Delta atau Beta yang sebelumnya sudah banyak ditulis itu, yang asimptomatis pun ternyata bisa masuk ke long COVID. Nah, sekarang belum ada jaminan bahwa Omikron ini juga bisa berdampak pada long COVID. Apa bebas? Nah, ini yang kita khawatirkan. Justru ini yang perlu yang diberikan masukan ya untuk pengambil keputusan ya. Ini hati-hati sekali pada anak ini, terutama yang belum divaksin. Anak-anak kita yang sekarang PTM 100% itu belum menyelesaikan semua vaksin. Jadi yang kita khawatirkan adalah nanti terjadi long COVID. Terus yang kedua, memunculkan mutasi ya. Jadi untuk orang-orang yang imunokompromis, mutasi. Dan mutasi ini enteng nggak apa-apa. Dan antep lah, itulah yang khawatir. Saya kira begitu, Pak Pur. Iya, terima kasih. Ada positif, ada negatif, tapi tetap saya berpikiran kalau sudah mutasi semua reseptornya harusnya berubah gitu ya. Mungkin Dr. Agung yang tahu. Harusnya reseptornya berubah, kalau enggak nempel di mana dia. Harusnya. Makanya tadi ada mekanisme lain. Untuk Dr. Munawwaroh sangat banyak pertanyaan ya, dan sangat teknis. Sangat teknis sekali. Yang pertama waktu, yang kedua reagen. Ada yang menanyakan mengenai prosentase. Ini pertanyaan sangat banyak sekali, Dok, dan saya tidak bisa menyebut satu persatu dari siapa saja. Mohon maaf, yang pertama Dr. Haryono, kemudian Dr. Paringin, Dr. tidak mau menyebut namanya, Edi Purnama, dan sebagainya. Mohon dijelaskan secara singkat sekali lagi, satu waktunya, kedua stepnya, gambaran yang di PK itu tadi terlalu kecil. Yang bisa berlaku untuk semua kita ini apa? Kita kapan, kalau mendapati orang antigen positif, masih perlu kita kirim apa tidak, terus mengenai reagennya apa, itu mungkin technically teman-teman PK atau teman-teman laboratorium yang lebih mengerti. Silakan Dr. Munawwaroh. Ya, baik Dr. Pur, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi mungkin ini sekaligus meresume ya Dok, meresume dari paparan tadi. Ya, kalau kita lihat jadi kita perlu ketahui lagi sekali lagi untuk pemeriksaan NAAT maupun untuk pemeriksaan antigen hingga sampai saat ini memang kita perlu selalu mengupdate apa-apa yang sudah terjadi berdasarkan investigasi yang ada, tetapi hingga saat ini untuk NAAT yang menggunakan multiple target gen itu kemungkinan mengalami penurunan sensitivitas relatif lebih sedikit. Begitu juga dengan antigen. Memang untuk antigen kita masih perlu melihat perkembangan lebih lanjut karena ada tadi dalam under investigation pada delesi 3133 dari protein N. Tetapi pada prinsipnya untuk waktu sama dokter, sama dengan pada pemeriksaan COVID sebelumnya. Dan apakah itu juga tetap bisa mendeteksi COVID sebelumnya, itu juga tetap bisa digunakan. Nah, kebetulan untuk varian Omikron ini ada sedikit yang berbeda, yaitu kenapa kita tidak WGS semuanya, karena memang satu fasilitas WGS itu kan tidak bisa dikerjakan pada semua center lab, Dok. Jadi ini kita bebankan pada hanya sedikit saja lab yang mampu mengerjakan, maka waktu tunggunya akan menjadi jauh lebih panjang. Oleh karena itu dari Kementerian Kesehatan maupun dari panduan Pathway sendiri juga kita memberikan beberapa alternatif solusi untuk men-screening mana-mana yang perlu diprioritaskan untuk benar-benar diperiksakan WGS. Untuk WGS kita sekarang juga kita menunggu waktunya agak cukup lama ya Dok, nggak bisa seperti PCR 1 hari 2 hari selesai. Jadi sedangkan untuk penanganan ini kan kita butuh penanganan yang segera, sehingga dengan adanya pemeriksaan SNP tadi ya, dengan deteksi PCR SNP tadi maupun dengan SGTF, dua-duanya adalah PCR base, di mana PCR base itu kalau kita lihat sekarang itu sudah ada 934 laboratorium jejaring yang mampu melakukan pemeriksaan PCR, meskipun untuk SGTF maupun PCR SNP itu tadi tidak semua mampu laksana, tapi paling tidak dari 900 itu ada beberapa yang dapat mengecek kembali apakah bisa dikerjakan atau tidak. Tadi juga saya lihat dari salah satu pertanyaan itu, apakah di Sutomo bisa? Ya, terus terang kami sedang melakukan optimasi hari ini dan kabarnya cukup baik lah
insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita bisa memberikan update yang lebih lagi dan bisa berperan untuk melakukan screening pada kasus-kasus Omikron ini. Begitu mungkin Dr. Pur? Kalau seseorang kena ya, jadi pada hari keberapa, pertanyaannya ini saya tidak tahu, pada hari keberapa kita tes untuk Omikron ini, jadi sekitarnya. Ya dok, kalau untuk Omikron ini memang tadi kalau pertanyaannya adalah pada kasus kontak erat dokter, kalau pada kasus kontak erat, itu memang ada kriteria dok. Jadi kalau pada pasien pada kasus-kasus kontak erat itu perlu dilakukan isolasi 10 hari, kemudian juga dilakukan pemeriksaannya adalah NAAT, entry dan exit dari proses isolasi tadi. Jadi kalau untuk NAAT sendiri, prinsipnya dia dapat mendeteksi pada fase akut dok. Jadi ketika viral load sudah bermultiplikasi, seberapa cepat dalam waktu 2 hari, 3 hari itu biasanya dengan NAT sudah bisa mendeteksi. Bahkan saat dia masih belum ada simptom, berbeda dengan antigen ya dok. Kalau antigen memang sensitivitasnya dari dulu, bukan hanya untuk Omikron ini, itu memang sudah less sensitif dibandingkan dengan PCR. Sehingga di sini juga guideline-nya adalah menggunakan NAAT untuk entry dan exit test setelah isolasi. Begitu mungkin Dr. Pur yang bisa saya tadi sampaikan. disinggung mengenai city value, kemudian hilang. Jadi apakah ada pedoman city value yang bagaimana kita kirim untuk ke WGS-nya, dok? Ya, betul dokter. Jadi untuk WGS, untuk mendapatkan data library yang bagus itu juga butuh kualitas high quality RNA. Nah, high quality RNA itu bisa didapatkan salah satunya memang juga selain karena proses penyimpanan dan lain-lain yang secara teknis ya dok, adalah pada kasus-kasus yang CT-nya rendah dokter. CT rendah itu artinya berkorelasi dengan jumlah virus yang cukup banyak. Nah, itu yang justru yang bagus untuk melakukan WGS. Sehingga memang paham. Karena dalam WGS pun kita akan membutuhkan template dari RNA dok. Kalau template RNA-nya tidak ada, nah untuk mencari apakah asam amino deretannya itu juga pasti akan sulit begitu dokter. Begitu juga kalau jumlah viral load-nya sedikit, untuk kita mendapatkan urutan asam aminonya juga jadi kurang sebaik bila kita mendapatkan template yang cukup banyak. Begitu dok. Pengalaman dari Dr. Munawwaroh juga sejawat lain, pasien-pasien yang diperiksa untuk Omikron ini, itu CT-nya di PCR biasa itu gimana? Rata-ratanya apakah rendah apa tinggi? Gimana? Ada data enggak? Jadi kita kalau dapat pasien, oh ini CT-nya gitu, kita kira-kira, oh ini apa ada suatu cut point atau enggak? Saya mohon pencerahan. Ya, betul dokter. Untuk guideline city value itu masih hampir sama dengan yang dikeluarkan PDS-4 Clean sebelumnya. Jadi untuk city value itu kita tidak merekomendasikan menggunakan sebagai satu-satunya dasar untuk melihat infeksius atau tidak, resiko penularan atau penyelesaian karantina. Untuk pertanyaan dokter tadi, pengalaman kami dapati tetap dok, kalau pada pasien yang fase akut jumlah virusnya tetap banyak. Pada PCR kami awal yang belum menggunakan reagen-reagen khusus tadi, jadi masih reagen yang sama dengan COVID, itu city value-nya cukup rendah, dokter. Kemudian kita sudah lakukan pengiriman untuk sequencing, dan kita lakukan screening juga tadi dengan pemeriksaan varian SNP tadi dengan PCR base, itu kita dapati hasil yang ya ada delesi sehingga kita bisa katakan, oh ada ini S variannya begitu. Kan tadi juga ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan S varian? Jadi S varian itu teramplifikasinya primer yang spesifik terhadap mutasi dari Omicron related tadi. Begitu dok. Ya, terima kasih Dr. Munawwaroh. Mudah-mudahan sejawat bisa menambah masukan yang sangat penting ya kalau kita mendapatkan pasien begitu. Selanjutnya kepada Dr. Sudarsono, ada pertanyaan yang saya itu tadi harapannya Dr. Sudarsono ya, sangat klinikal termasuk tata cara mungkin ada yang baru, ada terapi baru atau apa gitu ya. Tapi rupanya akhirnya lebih ke arah prokes gitu ya. Ya begitu dok. Lebih ke arah prokes karena ilmunya baru. Tapi ini ada satu pertanyaan penting dok. Ya ada ini yang lain. Ini PCR negatif tapi gambaran parunya mungkin kalau kita masukkan ke korasnya koras 6 gitu. Ini bagaimana nih dok? Silakan dok. Ya, Dr. Sono. terima kasih Dr. Pur. Ya. Pertanyaannya yang menarik ya. Jadi memang menarik ya. Jadi yang
sebenarnya kalau tipikal COVID yang varian Omicron ini memang tidak jelas ya, lebih banyak ke upper airway, upper airway infection ya, atau seperti flu-like syndrome. Ya, kasus-kasus ke arah sampai terjadi pneumonia itu jarang, walaupun yang tadi disampaikan di luar itu yang sudah ribuan itu ada, tapi itu dalam persentase yang kecil. Jadi beda kalau dibandingkan dengan varian Delta, itu hampir sekian persen itu selalu terkena ya, parunya, ada gambar penampakan dari pneumonia ya, di samping dengan organ-organ yang lain. Nah ini menjadi menarik ya. Jadi memang sekarang Dr. Bur ada fenomena ya. Saya sendiri juga sering menghadapi pasien-pasien yang rawat jalan di poli-poli itu pasien dengan gejala-gejala respiratori ya, upper airway, kemudian juga ternyata fotonya menunjukkan kemiripan dengan COVID, tapi bukan tipikal, ya, masih sifatnya itu atipikal. Tapi itu saya lihat itu adalah banyak sekali saya lihat ketika pada gelombang 2 yang sebelumnya itu ya seperti itu. Dan ketika keyakinan saya bahwa ini adalah kemungkinan COVID, tapi memang hampir semuanya PCR-nya negatif. PCR-nya negatif atau antigennya ya. Jadi memang begini, ada kecenderungan teman-teman di rumah sakit itu lebih banyak menggunakan antigen sebagai suatu screening. Nah, antigen ini sepertinya masih menjadi tanda tanya masalah sensitivitasnya untuk varian Omicron. Berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu Delta. Begitu antigen positif, saya melihat hampir selalu memang PCR-nya positif. Selalu ada sinkronisasi. Sedikit sekali yang antigennya positif, kemudian PCR-nya negatif itu jarang sekali. Ya, tapi yang fenomena yang sekarang ini harus hati-hati kalau teman-teman itu harus menggunakan antigen menjadi suatu screening lini pertama. Ya, karena kemungkinan besar, nah ini kebijakan dari masing-masing rumah sakit itu harus ditinjau lagi. Ya, jangan hanya selalu mengandalkan antigen. Nah, kemudian yang menarik dari pertanyaan Dr. Purnomo tadi, kalau PCR negatif kemudian korat berapa tadi ya? 5 ya? Korat 56. Iya, itu memang kalau yang dulu itu ada WHO mengeluarkan suatu pedoman ya. Kalau memang tipikal, kemudian PCR sampai 2 kali negatif, maka dilakukan pemeriksaan serologi, yaitu pemeriksaan IgM, IgG. Apabila IgM-nya reaktif, ya, maka WHO mengatakan ini tetap sebagai suatu COVID yang terkonfirmasi. Ya, itu kemudian PDPI juga mengadap dari guideline WHO itu untuk mengimplementasikan di Indonesia. Di Rumah Sakit Dr. Sutomo sendiri itu sudah ada kasus-kasus seperti itu. Jadi ada satu pasien yang menunjukkan tipikal banget, tapi PCR-nya sampai 2 kali bahkan 3 kali negatif. Tapi orang istrinya kebetulan positif, ya. Kemudian IgM-nya memang reaktif. Nah, kemudian pasien ini diterapi tanpa menggunakan antibiotik sama sekali. Fotonya jelas sekali, pneumonia bilateral, hanya multivitamin dan antiviral. Ya, sekian hari pasien itu betul-betul sembuh, kemudian parunya betul-betul mengalami resolve hampir sempurna. Ini suatu pengalaman. Dokter Pur, bahwa saya tidak tahu, mungkin Dokter Agung atau Dokter Ari atau Dokter Fitri, ya, bagaimanakah peran dari pemeriksaan serologi ini? Apakah tetap bisa berlaku seperti ketika atau pada varian sebelumnya, yaitu bahwa IgM reaktif tetap kita harus perhitungkan mungkin jadi ini adalah suatu Omicron ketika fotonya juga normal, orangnya hanya menunjukkan flu-like syndrome. Ya, itu demikian, Dr. Pur. Barangkali. Alhamdulillah, pasiennya selamat. Terima kasih, Dr. Sarsono. Yeah. Ada satu hal yang menggelitik Mas hubungan dengan klinik, Dok. Ini didengung-dengungkan ada obat antiviral yang baru, sehingga saya rasa beberapa dokter itu akan mendapat pertanyaan, Dok, ini gimana obat-obat antivirus? Molnupiravir apa itu ya? Nah, itu kan Dr. Sarsono yang klinis. Gimana ini? Apakah juga dalam rangka untuk
Omikron, ya Omikron itu kan cepatnya itu menakutkan ya, nanti sehingga exhausted hospital, pikiran saya begitu, bukan matinya exhausted hospital ya berat juga. Gimana dok mengenai hal itu? Ya. Memang itu ada literatur ya, molnupiravir punya efektivitasnya bagus ya. Cuma saya belum terlalu detail membacanya, apakah ini memang untuk semua virus, seperti halnya favipiravir begitu, semua pasien COVID-19 apapun variannya dikasih favipiravir, kalau berat dikasih remdesivir. Nah, sebenarnya kalau kita lihat sampai sejauh ini, kalau WHO belum menyatakan obat antivirus manapun, ya termasuk mungkin molnupiravir ini sebagai obat definitif, sebagai antivirus yang jelas-jelas established bisa memberikan efek antivirusnya. Nah, yang menarik pengalaman dari yang saya tanyakan pada Rumah Sakit Sulianti Saroso, memang dari 117 pasien itu tidak ada molnupiravir yang diberikan pada pasien itu. Jadi pasiennya ya seperti yang dulu, favipiravir, hampir kebanyakan favipiravir. Tidak ada satupun yang diberikan remdesivir yang biasa diberikan pada pasien-pasien dengan klasifikasi berat, karena cuma ringan sedang. Yang ringan tidak diberi obat antivirus pun, sedangkan yang sedang diberikan favipiravir. Dan semua pasien memang sebagian besar yang saat ini sembuh dan sudah bisa KRS. Demikian Dr. Po yang sementara bisa saya jawab seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini semua pertanyaan kayaknya sudah dijawab. Barangkali di antara para pembicara yang hadir pada forum ini yang sangat jarang kepingin berdiskusi dan hadirin pengen mendengarkan. Ya, tidak hanya moderator yang pengen mendengarkan, hadirin kepingin mendengarkan. Kami persilahkan. Siapa yang ingin bertanya kepada siapa, kami persilahkan. Mumpung ini rame nih kalau ditanya ini. Atau gini, saya minta pendapat. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau dalam hal Omikron ini nanti terjadi meningkat terus, itu kira-kira isolasinya ini kan angka kematiannya kecil. Isolasi mandiri atau hospital isolasi. Dr. Darsono tadi hospital aja supaya dapat data, tapi yang exhausted dok. Ya, exhausted, jenuh dan sebagainya. Kami mohon pendapat ini, enak mana? Silakan. Para klinisi tentunya. Begini, Dr. Matur. Jadi begini, jadi itu kemungkinan ya, memang peraturan dari KMK itu yang semua pasien Omikron harus hospitalized, itu mungkin suatu ketika akan berubah. Ya, yang ringan atau bahkan sedang pun mungkin bisa isolasi mandiri. Tapi ketika memang ada informasi bahwa aturan ini dibuat, sebenarnya Indonesia itu kepingin tahu karakteristik dari Omikron itu seperti apa. Dan itu bisa kita dapatkan ketika pasien itu memang hospitalized, di mana kita akan bisa mengikuti perkembangan dan full data yang bisa kita dapatkan saat pasien di hospitalized. Sementara kalau isoman, mungkin Indonesia barangkali tidak banyak yang bisa data yang pasti seperti apa, dan kemudian akan pedoman yang berikutnya yang lebih baik itu seperti apa. Jadi kemungkinan saya mendapat informasi bahwa setelah data ini lengkap dan established seperti apa yang karakteristik dari Omikron itu, kemungkinan isoman itu akan tetap diberlakukan kembali. Demikian Dr. Pur, kalau dari saya, mungkin dari mungkin akan dikasih monitor saja. Ya, masih ada 442 yang hadir, luar biasa. Terima kasih sejawat sekalian. Karena memang menarik topiknya ya. Dan satu hal lagi saya juga menarik sekali paparan Dr. Ari Baskoro, virusnya tiba hilang-hilang kalau kena penyakit lain, dan ini kalau mutasi terus akhirnya tidak punya reseptor. Ini saya masalah reseptornya sampai sekarang saya masih kepikiran. Mungkin ini Dr. Agung atau Dr. Ari yang menjawab. Kalau mutasi terus kan bentuknya lain, spike-nya lain, ngikat di mana dia gitu. Oke, dia lincah, tapi ngikatnya di mana? Sekarang ada penyidikan nggak reseptor di bronkus S2 itu sama di paru banyak mana gitu, makanya kok nggak tahu saya. Monggo Dr. Agung atau Dr. Ari, silakan.
Dr. Agung, monggo Dr. Agung. Dr. Agung, silakan. Iya, Dr. Pur. Menarik sekali ini. Jadi para ilmuwan sudah memetakan banyaknya reseptor yang ada di organ-organ itu memang. Jadi misalnya di paru ada pada sel-sel tertentu, kemudian di bronkus ada sel tertentu, di nasal, kemudian di intestin juga dipetakan. Jadi hampir seluruh tubuh kita ini ada reseptor S2 itu. Jadi kalau seandainya mereka mutasi, tentunya ada cara tersendiri supaya mereka bisa masuk. Yang kita harapkan adalah mutasi yang tidak bisa nempel ke reseptornya itu. Harapannya tidak terjadi, tapi virus ini kelihatannya lebih pintar ya. Bisa kita lihat dia lompat dari hewan ke hewan yang lain, kemudian masuk ke manusia, tentunya ini dengan mutasi. Nah, tentunya kalau mereka dari hewan secara zoonosis masuk ke kita, nah ini kan terjadi proses pengenalan reseptor yang berbeda. Nah, tentunya kalau seandainya masuk ke tubuh kita, masuk tubuh ke orang lain dan seterusnya, mereka tentunya juga mutasi. Jadi harapannya mutasinya tidak bisa nempel, tapi karena suatu hal mungkin mereka akan mencari reseptor atau tetap menggunakan reseptor itu dengan ikatan yang bisa mereka gunakan untuk nempel di reseptor yang sama, S2 itu. Jadi walaupun banyak mutasi, kelihatannya alternatif yang digunakan ya dua itu aja. Nah, yang kita patut perhatikan dan kita waspada adalah endositosis yang menggunakan endosom itu, Dr. Pur. Jadi kalau seandainya mereka tidak menggunakan reseptor, mereka masuk secara pinositosis. Jadi mereka masuk kemudian sama sel tubuh kita diambil gitu aja. Ini banyak terjadi pada virus, Kak. Ya, luar biasa. Jadi perang belum berakhir, Dr. Ari. Jadi mudah-mudahan tidak sampai dia menjadi gampang menempel di reseptor yang mirip-mirip gitu ya, sehingga menimbulkan kekacauan atau menggunakan mekanisme lain. Terakhir mungkin kita batas waktu, lalu peran vaksin bagaimana, Dok? Kan spike-nya beda semua, kan kita masih vaksin ya, nanti bukan anti sih. Tapi sebetulnya bagaimana peran vaksin ini? Dr. Ali Baskoro mungkin tadi kan imunologi kalau vaksin itu. Ya, terima kasih Pak Pur. Jadi sekarang ini prevensi ya, nomor satu tulang punggung prevensi itu tetap protokol kesehatan ya. Jadi bicara apapun, virus apapun juga ya protokol kesehatan itu paling penting. Nah, langkah berikutnya adalah memang vaksin. Nah, sekarang kenyataannya maunya itu kalau kita bikin vaksin, tingkat efikasinya ya 100%. Tujuannya apa? Supaya virus ini tidak endositosis. Itunya seperti itu. Jadi kita sudah punya track record yang bagus ya untuk vaksin. Yang terbukti sekarang betul-betul track recordnya bagus ya vaksin polio ya, polio oral ataupun vaksin campak. Vaksin varicella begitu. Variola mayor maksudnya ya. Jadi itu sudah menunjukkan tingkat efikasi yang mendekati 100%. Nah, sebetulnya untuk vaksin COVID itu harapannya kan demikian ya. Ternyata memang tidak kesampaian. Nah, sekarang Pfizer dan Moderna ini berlomba ya. Karena mereka secara teknologi relatif lebih mudah ya dibanding teknologi yang lain untuk mempercepat pembentukan vaksin begitu. Jadi istilahnya kalau antigennya ya, epitop antigennya berubah ya, itu gennya aja diambil nanti untuk vaksin yang baru begitu. Kalau berubah lagi ya ambil lagi aja. Jadi ini sekarang Moderna dan Pfizer yang paling cepat. Kalau teknologi vaksin yang lain ya relatif enggak gampang, apalagi inactivated gitu. Inactivated ya relatif agak lama ya gitu. Kalau yang teknologi mRNA ya rasa-rasanya memang relatif mudah dan ini sudah ada uji klinis tahap kedua untuk yang Omikron ini ya. Jadi memang nantinya mungkin bakalan ya, ini banyak prediksi begitu. Bakalan kita akan membelanjakan gaji kita ya
itu mungkin 6 bulan sekali ya untuk beli vaksin, mungkin begitu ya. Jadi begitu berubah lagi epitop antigennya, ya vaksin lagi, kayak vaksin influenza itu tahunan gitu. Jadi influenza itu kan sekarang vaksinnya setiap tahun berubah lagi ya. Kalau dulu ganteng, sekarang jadi rodok burik sidik gitu. Nah, berubah lagi sudah gitu. Jadi memang analoginya begitu. Iya, luar biasa Dr. Ali. Mudah-mudahan teman-teman sejawat yang hadir bisa mendapat sesuatu yang sangat penting ya. Dan saya sepakat memang teknologi yang bagus ya, memang Pfizer Moderna. Kalau inactivated, saya tidak bayangkan nanti lama-lama habis juga ya dok ya. Terus kita bikin Omicron, vaksinnya sudah yang lain lagi ya. Tapi itu saya nggak ngerti ilmu vaksin. Saya rasa kita sudah cukup lama, yang dari tadinya jam 2:30 sampai 2:30. Mohon maaf kepada para pembicara yang luar biasa masukannya, dan para hadirin yang dengan tekun sampai hari ini, jam sekian masih mengikuti acara. Jadi kita bisa simpulkan bahwa secara virologi memang ada perubahan, dan terbukti bahwa memang di bronkus yang lebih banyak. Secara imunologi kita masih mengandalkan cara lama yang mudah-mudahan masih bisa berperan, dan kemajuan luar biasa untuk patologi klinik, tapi algoritma itu yang penting diterangkan kepada teman-teman laboratorium spesialis patologi klinik. Dr. Darsono dengan jelas mengatakan apa yang perlu diwaspadai walaupun penyakit ini tidak terlalu menular. Dan kembali lagi ternyata adalah prokes. Untuk itu masukan yang penting bagi ID Surabaya adalah bagaimana saya usul ini Dr. Pandu atau Dr. Brahmana tetap mengeluarkan meme-meme lagi atau mengeluarkan spanduk-spanduk lagi untuk prokes. Akhirnya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, acara telah berlangsung dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, untuk kesehatan bangsa dan masyarakat Indonesia. Waktu kami serahkan kepada Dr. Pandu Habibi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Purnomo Budi, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi sebagai moderator. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, pada Dr. Sudarsono, Dr. Ari Baskoro, Dr. Munawwaroh Fitria, dan Dr. Agung. Kepada moderator juga terima kasih. Pada seluruh peserta kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kita akan berjumpa lagi pada webinar-webinar ID berikutnya. Kami tutup acara webinar ID Cabang Surabaya Refreshing COVID-19. Semoga sehat selalu. Kami dari panitia juga mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.